Kok kuning sih kamu? Tadi di kelas kamu kok usil mengganggu temanmu, padahal kamu biasanya nggak usil loh. Ya, Kenapa? ya Bu, saya minta maaf, saya tadi membuat salah. Saya tadi bosan karena belum sarapan. Oh ya, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Seperti hari sebelumnya, kemarin temanmu juga ada yang usil kan ya? Tidak apa-apa. Jadi hal itu wajar. Bisa dengan kamu tadi usil mengganggu temanmu, kira-kira kamu melanggar keyakinan di kelas apa tidak? Enggak, Apa itu coba? saya tidak disiplin karena mengganggu kenyamanan di kelas. Oke, kira-kira kalau kamu tidak disiplin karena mengganggu kenyamanan di kelas, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki sikap saya, Bu, dan tidak usil lagi saat pembelajaran. Baik, kemudian apa lagi yang akan kamu lakukan, San? Saya akan meminta maaf kepada Freya. Baik, kalau gitu kamu nanti segera kembali ke kelas, minta maaf sama Freya dan tidak mengulangi perbuatanmu lagi ya, San ya. Ya, Bu. Bapak Ibu, sebelum sebelum kita mulai acara pagi ini, alangkah baiknya kami sampaikan untuk susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri nanti, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya doa, kemudian pemaparan materi oleh masing-masing calon guru penggerak. Nanti akan kami bagi menjadi 6. Kemudian sesi tanya jawab, kemudian nanti kesimpulan, selanjutnya penutup, dan nanti kita foto bersama. Untuk materi selanjutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol akan disampaikan oleh Ibu Ningsih. Monggo Ibu, persilakan. Terima kasih. Saya Ningsih Sri Mulyani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Madiun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama adalah penghukum, kemudian posisi yang kedua ada pembuat rasa bersalah, posisi yang ketiga adalah teman, posisi keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Pada posisi penghukum, guru biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya dengan menggunakan kalimat patuhi aturan saya, atau awas nanti kalau kamu tidak memasukkan handphone saya laporkan ke BK. Seolah-olah menghukum mereka. Nah, pada posisi penghukum ini biasanya guru itu menggunakan nada suara yang tinggi ya. Kemudian bahasa tubuhnya ya biasanya melotot sambil menunjuk-nunjuk, terkadang juga ada yang menghardik atau membentak. Hasil dari posisi penghukum ini biasanya murid itu dendam dan marah kepada gurunya. Nah, selain mendendam, siswa juga akan menjadi lebih agresif. Anak yang pendiam, dia bisa mengungkapkannya dengan mencoret-coret buku atau mencoret bangku yang ada di dalam kelas. Posisi yang selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya dengan nada suara yang lembut, jadi supaya anak itu iba gitu. Dengan seperti itu orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bisa juga dengan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, apa mereka tidak akan malu? Nah, dengan posisi pembuat merasa bersalah ini, maka murid itu akan merasa gagal. Jadi malah dia tidak akan bangkit karena dia merasa mengecewakan guru maupun orang tuanya. Dan dia merasa tidak sanggup untuk membahagiakan orang tuanya ataupun membahagiakan gurunya. Biasanya guru
yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah ini nada suaranya itu sedih dan halus. Nah, posisi yang ketiga adalah posisi sebagai seorang teman. Pada posisi ini, seorang guru tidak akan menyakiti murid karena menganggap muridnya itu adalah sebagai seorang teman. Ya. Dia tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa berdampak negatif maupun positif. Ya. Pada posisi ini, hubungan atau murid dengan guru itu terjalin dengan baik. Biasanya guru menggunakan kata-kata humor atau kata-kata santai seperti bahasa anak ya. Contohnya seperti ini. Ayolah bantu ibu untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, ayo, apakah kamu tidak ingat bantuan yang sudah ibu berikan kepada kamu selama ini? Nah, pada posisi sebagai teman di sini biasanya nada dari seorang guru itu akrab, ramah dan bercanda karena memang memposisikan dia sebagai teman dari murid itu, ya. Kemudian dia ya tersenyum dengan manis kepada murid, bahkan dengan candaan-candaan ringan yang diberikan kepada murid. Namun hasilnya di sini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya murid akan merasa senang dan akrab kepada guru. Nah, kemudian dampak negatifnya murid tersebut bisa jadi tergantung kepada guru tersebut karena merasa dia diistimewakan. Nah, bila ada masalah, murid juga mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi sebagai teman ini, murid hanya akan berbuat sesuatu bila disuruh atau diminta tolong oleh guru tersebut. Posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Pada posisi sebagai pemantau ini berarti guru itu mengawasi. Jadi biasanya ini adalah guru-guru yang menerapkan kedisiplinan pada siswa. Posisi pemantau ini didasari pada peraturan atau kesepakatan yang sudah ada di lingkungan sekolah. Nah, biasanya pada posisi pemantau itu kita menggunakan istilah atau kalimat seperti peraturannya apa coba? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Dan konsekuensinya apa? Yang selanjutnya, posisi pemantau ini biasanya nada suaranya datar. Ya. Bahasa tubuhnya juga formal. Nah, hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi karena dia hanya memantau, dia tidak membuat siswa itu merasa bersalah. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer ya. Pada posisi sebagai manajer ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita berusaha menggali apa yang ada pada diri murid itu supaya murid itu bertanggung jawab dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari seorang guru. Ya. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu yakini. Kemudian jika kamu meyakini keyakinan kelas tersebut, maka apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita mengembalikan semuanya kepada murid. Jadi di sini murid secara kesadaran pribadi terpanggil untuk memperbaiki. Nah, pada posisi manajer, nada suara dari seorang guru itu tulus, ya, dan bahasa tubuhnya pun tidak kaku dan lebih mendekat ke murid, ya, dan tidak perlu marah. Dan hasilnya dengan posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan. Tentu saja masih dengan bimbingan guru. Jadi dengan seperti itu murid akan menyadari dengan sendiri. Ini adalah rangkuman dari 5 posisi kontrol termasuk identitas gagal maupun identitas sukses. Demikian Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol yang ada pada modul 1.4. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi selanjutnya. Waktu saya kembalikan ke Pak Hadi.
Baik, terima kasih Bu Ningsih. Perkenalkan, saya Tidak Istiqomah, saya guru BK di SMA Negeri 1 Madiun. Setelah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Madiun tentang budaya disiplin positif, banyak manfaat yang bisa saya dapatkan. Salah satunya bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai pengajar, dan juga bisa saya tularkan ke yang lain sebagai budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Madiun. Semangat terus untuk calon guru penggerak.